warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah gak sih kamu bertanya-tanya bagaimana caranya satu manusia bisa tercipta dari pertemuan dua sel yang ukurannya bahkan gak bisa dilihat dengan mata? Atau kenapa tubuh kita bisa tetap stabil, tetap hidup, dan terus bekerja meski cuaca panas, dingin, atau saat kita sedang stres berat? Jawabannya ada di dua sistem luar biasa dalam tubuh kita, yaitu sistem reproduksi dan sistem homeostatis. Tepat pada hari ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dunia biologis yang jarang terlihat tapi luar biasa penting. Kita akan lihat bagaimana tubuhmu bukan cuma hidup, tapi juga mampu menciptakan kehidupan lain. Siap? Are you ready? Yuk siapkan otak dan rasa ingin tahumu, karena perjalanan kali ini akan bikin kamu bilang, wah ternyata tubuh manusia itu sepintar itu ya. Mari kita lanjut. Selamat belajar. Nah, sebelum kalian belajar lebih lanjut dan lebih dalam, terlebih dahulu kalian harus memahami tentang mind mapping atau peta konsep. Nah, peta konsep ini dibuat agar pembelajaran menjadi lebih terarah. Nah, di sini ada sistem reproduksi. Pembahasan sistem reproduksi mencakup pengertian, tujuan. Sistem reproduksi meliputi sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Ada hormon, proses reproduksi, ada homeostatis, mencakup dua bagian. Yang pertama ada saraf dan yang kedua ada endokrin. Dan yang terakhir ada penyakit. Jadi, inilah konsep pembelajaran yang akan kita pelajari pada video kali ini. Halo teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi sistem yang sangat penting dalam tubuh manusia, yaitu sistem reproduksi. Yuk kita cari tahu bagaimana tubuh kita bisa menghasilkan kehidupan baru. Sistem reproduksi manusia adalah kumpulan organ dan jaringan dalam tubuh yang bekerja sama untuk memungkinkan terjadinya reproduksi atau perkembangbiakan. Sistem ini berbeda antara pria dan wanita dan mencakup organ-organ internal dan eksternal yang berperan dalam pembentukan sel reproduksi, yaitu sperma dan sel telur, pembuahan, kehamilan, dan kelahiran. Adapun tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu 1. Menghasilkan keturunan dan meneruskan garis keturunan, serta mewariskan materi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. 2. Menjelaskan keterkaitan struktur dan fungsi kelenjar endokrin serta peran hormon dalam reproduksi manusia. 3. Memahami keterkaitan struktur organ pada sistem reproduksi manusia. 4. Proses reproduksi manusia. 5. Penyakit yang mengganggu sistem reproduksi manusia. Selanjutnya, mari kita mulai dari organ reproduksi laki-laki yang terdiri dari bagian luar dan dalam, serta kelenjar endokrin. Hal yang akan dipelajari pada organ reproduksi laki-laki yang pertama, ada organ reproduksi laki-laki bagian luar dan organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Mari kita mulai ke organ reproduksi bagian luar. Yang pertama ada penis. Penis berfungsi untuk kopulasi, yaitu memasukkan sperma ke dalam vagina. Penis terdiri dari jaringan seperti busa dan memanjang dari glans, yaitu kepala penis. Jika terdapat rangsangan seksual, jaringan ini akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menegang atau ereksi. Yang kedua ada skrotum. Skrotum memiliki struktur seperti kantung dan berisikan dua testis yang menggantung. Berfungsi untuk melindungi testis dan menjaga suhu testis agar selalu berkisar 2 derajat di bawah suhu tubuh yang normal. Selanjutnya adalah organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis berjumlah sepasang berbentuk bulat telur. Terdapat saluran-saluran yang sangat kecil dan menggulung yang disebut tumulus seminiferus. Nah, selanjutnya ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi itu memiliki epididymis yang berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma sementara yang diproduksi oleh testis. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju uretra.
Lalu uretra, aluran pengeluaran urin dan semen atau air mani. Dan yang terakhir ada kelenjar reproduksi. Yang pertama ada vesicula seminalis, berfungsi sebagai persediaan makanan bagi sperma untuk bergerak. Lalu ada kelenjar prostat, merupakan kelenjar penghasil cairan yang encer seperti susu. Dan kelenjar Cowper atau bulbu uretral yang menghasilkan cairan yang bening dan berlendir, serta berfungsi menetralkan uretra dari sisa-sisa urin. Nah, materi sistem reproduksi untuk pria sudah selesai. Selanjutnya, ayo kita uji pemahamanmu dengan menebak nama organ berdasarkan gambar berikut. Jangan lupa dikerjakan secara seksama ya. Yuk kita lanjut untuk mengenal sistem reproduksi pada wanita. Selanjutnya adalah hal yang akan dipelajari pada organ reproduksi wanita. Ada bagian-bagian organ reproduksi wanita, ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Berikut adalah gambar dari organ reproduksi wanita yang harus kita ketahui. Pahami ya. Yang pertama ada ovarium. Ovarium berjumlah sepasang yang terletak di kedua sisi rahim. Berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi sel telur atau ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada tuba fallopi. Tuba fallopi atau oviduk berjumlah sepasang. Saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Berfungsi sebagai tempat pembuahan sel telur atau fertilisasi. Selanjutnya ada vagina. Saluran berotot yang menghubungkan uterus dengan bagian luar tubuh. Berfungsi sebagai alat reproduksi perempuan, tempat keluarnya darah menstruasi dari rahim keluar tubuh, serta jalur keluarnya bayi. Vagina dapat meregang berkat jaringan otot elastis. Nah, tebaklah nama-nama organ ini berdasarkan urutan angka. Sudah siap? Mari kita mulai. Lanjut ke materi selanjutnya, ada hormon dalam reproduksi manusia. Nah, sebelum kita lanjut untuk memperdalam materi tentang hormon pada sistem reproduksi manusia, mari kita diskusikan pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang Anda ketahui tentang peran hormon dalam tubuh manusia? Mengapa sistem reproduksi manusia sangat dipengaruhi oleh hormon? Nah, apakah teman-teman sudah mengetahui jawabannya? Oh, kamu sangat hebat sekali untuk bisa menjawab pertanyaan diskusi tersebut. Tetapi, jangan khawatir dan jangan bersedih. Jika kamu belum bisa menjawab pertanyaan diskusi tersebut, mari kita belajar lebih dalam tentang hormon reproduksi pada manusia. Yang pertama, pengenalan hormon dalam reproduksi. Hormon adalah senyawa kimia dari kelenjar endokrin yang mengatur proses dalam tubuh, termasuk perkembangan seksual dan reproduksi dalam sistem reproduksi. Lalu ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang melepaskan hormon ke dalam darah tanpa saluran. Kelenjar ini penting untuk mengatur fungsi tubuh termasuk sistem reproduksi. Selanjutnya, struktur dan fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, yaitu mengontrol pelepasan hormon oleh kelenjar pituitari. Lalu ada kelenjar pituitari, yaitu menghasilkan hormon yang merangsang kelenjar reproduksi. Yang terakhir ada gonad, yaitu ovarium wanita dan testis pria menghasilkan hormon seks. Selanjutnya, peran hormon dalam reproduksi pria. Yang pertama ada testosteron, yaitu hormon utama dari testis yang mengembangkan ciri fisik pria dan memproduksi sperma. Lanjut ada FSH dan LH, yaitu merangsang produksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya, peran hormon wanita dalam reproduksi. Yang pertama ada estrogen, yaitu mengatur siklus menstruasi dan perkembangan ciri fisik wanita. 2. Ada progesteron, untuk membantu mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Yang
terakhir ada FSH dan LH untuk mengatur perkembangan folikel dan ovulasi. Ayo latihan soal. Uji pemahamanmu dengan memilih jawaban yang tepat dari pernyataan berikut. Disediakan contoh pertanyaan. Kelenjar endokrin melepaskan hormon langsung ke dalam A. Saluran pencernaan, B. Ruang otot, C. Aliran darah, D. Sistem saraf. Lalu, kalian akan menjawab pertanyaan yang benar. Selamat menjawab ya. Pertanyaan pertama. Hormon apa yang dihasilkan oleh testis pada pria? A. Estrogen, B. Testosteron, C. Progesteron, D. LH. Pertanyaan 2. Hormon apa yang membantu mempersiapkan rahim untuk kehamilan? A. Estrogen, B. Testosteron, C. LH, D. Progesteron. Pertanyaan 3. Hormon estrogen diproduksi oleh A. Testis, B. Ovarium, C. Kelenjar pituitari, D. Hipotalamus. Selanjutnya adalah proses reproduksi pada manusia. Proses reproduksi manusia adalah suatu rangkaian biologis kompleks yang memungkinkan terjadinya penciptaan individu baru dari hasil perpaduan sel reproduksi pria dan wanita. Proses ini mencakup beberapa tahap penting, yaitu pembentukan sel kelamin atau gametogenesis, pembuahan atau fertilisasi, kehamilan atau gestasi, dan persalinan yaitu partus. Mari kita telusuri setiap tahapnya secara mendalam. Mari kita amati alur dari proses reproduksi manusia. Di sini terdapat pria dan wanita, di mana pria akan menghasilkan sel sperma dan wanita akan menghasilkan sel telur. Lalu sel sperma dan sel telur akan bertemu menjadi fertilisasi. Fertilisasi ini akan dibuahi pada rahim wanita yang disebut dengan kehamilan. Biasanya kehamilan ini terjadi kurang lebih dengan usia 9 bulan. Lalu, kehamilan akan melahirkan individu yang baru. Ternyata, alur dari proses sistem reproduksi pada manusia itu memiliki istilah-istilah yang berbeda loh. Untuk lebih dalamnya, mari kita bahas. Yang pertama ada gametogenesis, yaitu pembentukan sel reproduksi. Pada tahap awal, sistem reproduksi pria dan wanita memproduksi sel kelamin melalui proses yang disebut gametogenesis. Pada pria, proses ini disebut dengan spermatogenesis yang terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Sel induk sperma mengalami pembelahan meiosis dan didiferensiasi hingga membentuk sperma yang matang, lengkap dengan kepala, ekor, dan kemampuan bergerak. Pada wanita, prosesnya disebut oogenesis yang berlangsung di ovarium. Sel telur yang akan terbentuk sejak masa embrio akan berkembang dan matang saat pubertas. Biasanya, satu sel telur matang setiap bulan dalam siklus menstruasi. 2. Ovulasi atau pelepasan sel telur. Setiap bulan, ovarium akan melepaskan satu sel telur yang telah matang dalam proses yang disebut ovulasi. Sel telur ini akan ditangkap oleh tuba Fallopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium ke uterus atau rahim. Sel telur hanya dapat dibuahi dalam waktu 12-24 jam setelah ovulasi. 3. Kopulasi dan perjalanan sperma. Saat hubungan seksual atau kopulasi, pria akan mengalami ejakulasi, yaitu proses keluarnya sperma melalui penis menuju vagina. Dari sana, sperma akan memulai perjalanan panjang menuju tuba Fallopi.
Dalam perjalanan ini, hanya sebagian kecil sperma yang berhasil mencapai sel telur karena harus melewati kondisi lingkungan yang asam, lendir serviks, dan rahim. Lalu, fertilisasi atau pembuahan. Jika sperma berhasil mencapai tuba falopi dalam waktu yang tepat, ia dapat bertemu dengan sel telur dan terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Dalam proses ini, satu sperma menembus membran sel telur dan menyatukan materi genetiknya, membentuk zigot, yaitu sel tunggal pertama yang akan tumbuh menjadi individu baru. Zigot mengandung 46 kromosom, yaitu gabungan 23 dari sperma dan 23 dari sel telur. 5. Perjalanan zigot dan implantasi. Setelah terbentuk, zigot mulai mengalami pembelahan sel secara cepat dan menjadi embrio. Embrio ini bergerak dari tuba falopi menuju rahim dalam waktu sekitar 3-5 hari. Sesampainya di rahim, embrio akan menempel pada dinding rahim dalam proses yang disebut implantasi. Disinilah awal dari kehamilan dimulai. Lalu ada kehamilan atau gestasi. Setelah berhasil menempel, embrio akan berkembang menjadi janin. Rahim akan menyediakan nutrisi dan oksigen melalui plasenta yang terhubung ke janin lewat tali pusat. Selama kurang lebih 9 bulan atau sekitar 40 minggu, janin akan tumbuh dan berkembang menjadi bayi yang sempurna. Sistem organ terbentuk, gerakan mulai terasa, hingga janin siap dilahirkan. Yang terakhir ada persalinan atau kelahiran. Setelah masa kehamilan cukup, proses persalinan dimulai. Kontraksi otot rahim terjadi untuk mendorong bayi keluar menuju jalan lahir atau vagina. Tahapan persalinan meliputi pembukaan serviks, kelahiran bayi, dan diakhiri dengan keluarnya plasenta. Mari kita lanjutkan pembelajaran pada sistem reproduksi manusia di bab terakhir dengan penyakit. Penyakit terbagi menjadi dua. Ada penyakit pada sistem reproduksi pria dan penyakit pada sistem reproduksi wanita. Mari kita cari tahu satu persatu. Yang pertama ada penyakit pada sistem reproduksi pria. 1. Disfungsi ereksi. 2. Prostatitis. 3. Epididymitis. 4. Hipospadia. 5. Varikokel. 6. Hidrokel. 7. Artritis. Selanjutnya penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, sindrom polikistik ovarium atau PCOS. 2. Endometriosis. 3. Miom. 4. Radang panggul. Dan yang kelima, prolaps uteri. Nah teman-teman, siapa sangka ya bahwa tubuh kita ternyata punya pabrik kehidupan dan sistem pengatur otomatis yang luar biasa canggih. Mulai dari satu sel kecil, bisa lahir manusia yang utuh seperti kita loh. Semua berkat kerjasama organ, hormon, dan homeostatis yang tak pernah tidur dan tak pernah lelah. Tubuhmu bukan sekedar jasad, tapi sebuah mahakarya yang hidup, bernapas, dan penuh rahasia menakjubkan. Jadi, yuk jaga kesehatan tubuh dan reproduksimu, karena itu bukan hanya soal diri sendiri, tapi juga masa depan generasi. Wah,
Keren ya, sekarang kamu udah banyak belajar tentang sistem reproduksi. Mulai dari organ, hormon, proses hingga penyakitnya. Jaga kesehatan reproduksimu dengan pola hidup sehat dan pengetahuan yang tepat. Terima kasih sudah belajar bersamaku dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di pelajaran seru yang selanjutnya. Dan ingat, belajar biologi, belajar jadi bijak. Karena hidup dimulai dari sel yang sederhana tapi berkembang karena ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.